yang Swedia pertama belum lama sebetulnya. Jadi aku kurang lebih 4 tahun 5 tahun pengalaman mencari beasiswa ini, aku terfokuskan justru ke LPDP gitu. Dalam 4 tahun itu ada juga sebenarnya mencoba yang lain kayak chevening, lalu ada apa Fulbright juga, tapi baru tahu SISGP itu di tahun 2024 dan pertama kali lihat oh kayaknya ini menarik gitu dan nggak lama ternyata aku apply dan alhamdulillah lulus gitu. Jadi mungkin perjalanannya panjang dulu sebelum ketemu SISGP ini gitu. Gitu sih kurang lebih, Mbak. Oke, baik. Berarti sempat mencoba-coba di beasiswa yang lain ya, Kak. Dan ternyata jodohnya di SISGP ini ya, gitu. Alhamdulillahnya. Betul. Jadi saat ini Kak Bunga lagi baru masuk di bulan apa nih Kak kemarin berarti? Baru masuk autumn tahun ini Hmm. semester 1, jadi aku baru 3 bulanan ini sih sebenarnya di sini Oke, baik. masih Berarti maba. Oke, boleh. Oke, baik, Kak. Nanti kita teman-teman bakalan langsung dengerin ya dari Kak Bunga. Nanti kira-kira uh, CCP itu seperti apa, beasiswanya, persyaratannya gimana. Nah, boleh nih teman-teman nanti tanya-tanya ke Kak Bunga, bisa didengerin dan disiapin nih catatannya. Biar nanti kalau ada informasi penting, informasi menarik, teman-teman bisa catat gitu ya. Oke, teman-teman langsung aja Kak Bunga. Mungkin saya serahkan ke Kak Bunga. Selanjutnya, Kak Bunga bisa langsung sharing nih ke teman-teman gitu. Oke, terima kasih banyak ya Oke, Mbak. Aku izin iya. share screen ya. Mm-mm. Coba Kak, sudah bisa belum Ah, ya share screen-nya? harusnya bisa ya. Oke, Oke, kelihatan nggak? Ya. aman ya? Kelihatan nih, sudah. Bentar, bentar. Masih Oke, loading. Nyata. teman-teman gimana kabarnya? Boleh kasih jempolnya atau kayak react di Rek ya, boleh nih teman-teman. Zoom ya. Semoga dalam keadaan baik. Kayaknya di Indonesia aku dengar banyak kalau di Sumatera katanya lagi panas banget gitu ya. Ada juga yang di Bali, teman-teman katanya lagi hujan juga. Gimana nih kira-kira? Semoga cuacanya aman ya dan sehat juga pada semuanya gitu. Kayaknya ini aku mohon maaf banget ada lama nih loadingnya Mbak. Apa boleh dari Mbak ya kali ya? Oke, boleh, boleh. Sebentar ya. Oke. Kalau Kak Bunga nih berarti asalnya dari mana nih Kak berarti? Aku asalnya dari Kota Payakumbuh, Mbak, di Hmm. Sumatera Barat Oh, gitu. Sumatera Barat ya. Ah, dulu kuliahnya di Kota Padang S1 di Andalas, lalu kerja pertama itu diterima di at Amerika US Embassy Jakarta. Kurang lebih 3 tahun di Jakarta, setelah itu pindah ke Bali. Jadi di Bali kerja di NGO namanya United in Diversity, kurang lebih 2,5 tahun di Bali gitu. Oke, berarti Jadi semakin pengalaman kerjanya berapa lama tuh Kak buat sambil nunggu beasiswanya itu berarti? kurang lebih kemarin tuh masuk 5 tahun ya. Bulat udah 4 tahun, beberapa bulan gitu. Jadi selama masa bekerja itu juga aku selalu sempatin untuk S2. Sebenarnya karena memang S2 ini udah rencana dari lama gitu kepinginnya. Eh, Oke. mungkin kan nggak Mbak untuk share screen ya? Mungkin kan Mbak, bentar. Masih loading juga nih saya downloadnya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, Oke. bentar. Di sini ada yang lagi nyari atau kayak mau tahun ini nggak ininya apply beasiswanya? Karena banyak yang lagi buka ya kabarnya tuh. Boleh mungkin kalau malu di uh, oh ini ada ini. Oke, tahun depan ada yang tahun ini. Kebanyakan Oh, memang kalau hmm. proses beasiswa ini waktu ya teman-teman. Jadi misalnya apply sekarang, berangkatnya baru mungkin akhir tahun depan gitu ya. Jadi mungkin memang apa yang memang dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, kalau kalau nggak ada pengalaman bisa nggak ya? Oke, ini maksudnya pengalaman kerja ya, Kak Aldina. Beberapa beasiswa sebetulnya bisa-bisa aja ya.
tanpa pengalaman kerja. Cuman kalau untuk SISGP itu mesti ada pengalaman kerja 2 tahun. Nanti kita bahas detail ya, spesifikasi yang mereka minta tuh seperti apa, dan gimana apa namanya yang mereka mau gitu secara detail. Oke, Apakah sudah kelihatan ya, teman-teman? sorry ya Mbak Sofia. Oke, Sudah sip. ya? Boleh Aman langsung nggak? ke slide 2 aja Mbak. Oke, aku tadi sempat kenalan dikit ya. Jadi S1-nya di UNAN, mungkin ada alumni Andalas di sini atau lagi mahasiswa juga. Lalu jadi Event and Program Coordinator di ETA Amerika USMC Jakarta. Dan lanjut masih di bidang yang sama sebetulnya, Program and Event Manager di United University Foundation. Ini headquarter-nya di Jakarta. Cuman kebetulan aku ditempatinnya di kantor yang di Bali. Lalu sekarang lagi Master in International Development and Management di Lund University. Harapannya nanti bisa wisuda di 2027 gitu. Boleh next Kak? Oke, mungkin teman-teman udah banyak yang pada tahu ya SISGP itu apa. Cuma di sini aku mungkin akan ngasih overview secara luas lagi kepada teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi beasiswa ini hanya untuk S2 ya, mohon maaf. Jadi banyak juga yang nanya untuk S1 atau S3-nya ada nggak gitu ya. Cuman kalau untuk SISGP, Swedish Institute Scholarship for Global Professional, kita hanya untuk S2. Nah, mereka itu sebetulnya luas cakupannya, jadi nggak hanya beberapa jurusan aja, tapi mereka menargetkan beberapa field study yang cukup spesifik ya. Jadi ada governance, ada public health, ada entrepreneurship and innovation, dan juga ada STEM. Nah, kalau teman-teman merasa jurusan yang teman-teman inginkan ada dalam lingkup ini, itu boleh banget langsung untuk apply gitu ya. Tapi ada juga mungkin jurusan yang kurang dalam ranah ini. Coba teman-teman cari hal yang kira-kira bisa dihubungkan gitu nanti dengan keempat bidang ini. Nah, keempat bidang ini sebetulnya di bawah umbrella yang lebih gede lagi, yaitu Sustainable Development. Jadi tentang pembangunan berkelanjutan sebetulnya yang menjadi apa ya DNA dari program ini gitu. Itu yang mereka inginkan dari awardee-awardee-nya. Nah, ditargetkan untuk global profesional. Kenapa? Karena Swedia sendiri itu memang dalam tahapan apa ya, udah menjadi leading education uh, yang dalam tanda kutip tuh pemberi beasiswa gitu, yang mereka mau memang orang-orang yang sudah ada pengalaman sebelumnya di bidang profesional, sehingga S2-nya ini betul-betul akan membantu bagaimana memberikan sumbangsi atau kontribusi yang lebih besar gitu dalam skop pekerjaan tersebut. Dan untuk tahun kemarin kebetulan untuk tahun ini di tahun aku itu rate penerimaannya sekitar 4% dari seluruh dunia gitu. Jadi lumayan ketat, tapi kayaknya nggak seketat LPDP ya. Kalau nggak salah LPDP itu di bawah 3% deh untuk penerimaannya ya. Boleh next dulu Kak Sofia? Nah, lebih lanjut, sebetulnya SISGP ini, walaupun kita sebenarnya berkompetisi dalam apa ya, dalam konteks global gitu, tapi tidak kemudian ini menjadi lebih sulit karena nanti aku akan lebih detail lagi menjelaskan gimana sih nanti kita kompetisinya sama yang lain tuh gimana gitu ya. Tapi kita lihat dulu apa yang tercover dalam beasiswa ini. Jadi beasiswa ini mengcover mostly keseluruhan sebetulnya teman-teman. Jadi yang pertama itu biaya kuliah. Jadi semua jurusan yang terdaftar dalam university list mereka itu nanti bisa diketanggung oleh mereka. Jadi teman-teman boleh cek ke website namanya si.se, itu sangat simple banget apa websitenya. Teman-teman bisa lihat nanti ke bagian bawah itu udah ada university list. Memang tidak semua university yang ada di Swedia ini masuk dalam list mereka, tapi mostly semuanya tapi mostly yang gede-gede atau yang kampus-kampus bagus tuh masuk gitu.
Selain itu kita juga dibiayai untuk kehidupan sehari-hari itu ada 12.000 krona dalam 1 bulan. Kalau dirupiahkan ini 1 krona itu 1.700 rupiah. Jadi kalau perbandingan currency-nya nggak begitu tinggi, nggak kayak yang sama dolar gitu ya. Jadi ini kira-kira 12.000 itu 22 juta something gitu di rupiah. Tapi ini cukup banget untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, lalu travel grants, teman-teman nanti akan perlu biaya sendiri sebetulnya untuk travel grants, tapi akan di reimburse. Jadi mereka akan ngasih reimbursement 15.000 krona 1 kali ngasih gitu, one time reimbursement. Tapi teman-teman perlu cover dulu di awal sebelum si 15.000 ini cair gitu. 15.000 ini itu bisa juga mengcover untuk apa ya jasa, misalnya teman-teman baru nyampe sini terus ada yang beli bedding, ada yang beli kasur, yang gitu-gitu untuk kebutuhan awal-awal pindahan gitu. Dan mereka juga nggak yang akan mintain mana tiket beli apa invoice tiketnya mana gitu, nggak akan dimintain. Jadi teman-teman bisa pintar-pintar sendiri cari tiket yang paling murah aja, biar nanti 15.000-nya bisa ditabung atau gimana gitu. Lalu mereka juga ngasih training dan network ya. Jadi ini sebetulnya yang sangat mahal dari SISGP, yaitu mereka punya SI Network Global for Global Professional. Ini yang mereka establish memang udah lama banget ya, udah 20 tahunan, yang mana alumni-alumninya udah tersebar di seluruh dunia. Nah, kita dapat akses nanti ke dalam lingkup network ini gitu. Selain itu, mereka juga akan ngasih yang namanya leadership saat teman-teman di sini. Jadi menurutku ini yang paling menarik juga dari SI adalah nyampainya kita di sini, mereka tetap ngasih kita kayak soft skill development program gitu. Aku udah 2 kali ke Stockholm, jadi kebetulan aku di Lund. Lund itu selatannya Swedia, Stockholm itu capital city-nya. Kurang lebih 5 jam perjalanan ke capital itu, dan aku alhamdulillah udah 2 kali ada leadership opportunity program gitu yang bisa aku daftar dan mereka seleksi, dan nanti kita akan diundang ke sana dan semuanya gratis. Kemarin itu tentang self development in sustainability gitu. Jadi baru 3 bulan aja aku udah dapat kesempatan seperti itu. Nanti mungkin dalam 2 tahun ke depan itu akan lebih banyak lagi. Gitu. Boleh next, Mbak? Persyaratannya. Nah, ini tadi yang aku bilang dari 33 negara penerima di dunia. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya SISGP ini adalah bentuk bantuan luar negeri Swedia untuk negara-negara berkembang yang ada di dunia. Nah, termasuk di dalamnya Indonesia. For the record, sebetulnya dalam ASEAN itu yang paling banyak dari Indonesia sejauh ini. Melihat dari beberapa alumni-alumni tahun belakangan ini ya, dari Indonesia itu kemarin yang bareng sama aku diterima sekitar 19 orang, lalu ada 3 orang juga yang dari women in STEM. Jadi SISGP itu ada yang SISGP dan ada women in STEM. Kalau teman-teman mungkin pekerjaannya banyak terhubung dengan project-project sosial yang berbau women and empowerment gitu, mungkin boleh dicek-cek juga untuk women in STEM. Ini yang pemberi beasiswanya sama-sama Swedia, tapi kayak beda jalur gitu. But at the end, tetap kuliah di Swedia gitu. Nah, 33 negara berkembang ini apa saja? Banyak ya, nanti bisa dicek juga di websitenya. Banyak negara-negara kecil sebetulnya, seperti apa ya, Ghana, Kenya, yang kayak gitu, dan termasuk dalamnya Indonesia gitu. Lalu Nah, syarat kedua adalah mendaftar di Swedia. Nah, jadi menurutku satu hal yang menarik juga di perkampusan di Swedia ini adalah mereka beda ya dengan kampus-kampus lain yang ada di dunia, di mana biasanya kalau teman-teman daftar kampus, misal teman-teman daftar ke Birmingham di Inggris, itu teman-teman kan daftarnya di website kampus gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di Swedia, teman-teman misalnya mau ke Lund atau mau ke KTH, misalnya itu teman-teman daftarnya cukup di satu website University Admission Sweden namanya. Jadi semuanya itu terfokus di sana, jadi satu pintu. Teman-teman nanti diperbolehkan memilih 4 jurusan atau 4 kampus di dalam University Admission tersebut. Jadi
konsepnya kayak SBMPTN gitu, mirip, jadi teman-teman nggak perlu ke masing-masing kampus. Nah, sehingga untuk mendaftar SISGP yang dibukanya nanti di bulan Februari tahun depan, teman-teman sudah harus mendaftar dulu untuk kampus Swedia, yang mana itu sudah dibuka. Sebenarnya sekarang itu lagi buka, kalau nggak salah sampai 15 Januari nanti waktu bukanya. Nah, jadi harus udah daftar dulu gitu. Jadi nggak bisa dapetin beasiswa dulu, terus daftar kemudian untuk Swedia kampusnya itu nggak bisa gitu. Lalu yang ketiga adalah memiliki pengalaman kerja 2 tahun. 2 tahun ini kalau dikalkulasikan mereka itu sekitar 3.000 jam. Jadi teman-teman nanti memang perlu ada agak menghitung sedikit ya pengalaman-pengalaman teman-teman sebelumnya untuk nanti dikalkulasikan minimal itu 3.000 jam harus terpenuhi. Apakah itu dari misalnya part-time boleh, atau misalnya full-time boleh. Yang penting bisa diverifikasi gitu, atau bisa ada nanti yang bisa nanda tangan atau ngasih cap gitu, sehingga itu bisa terhitung valid. Dan yang terakhir adalah memiliki pengalaman kepemimpinan. Nah, kenapa ini juga aku masukkan dalam salah satu persyaratan? Sebenarnya ini juga gimana ya? Kalau dibilang persyaratan mereka sebenarnya enggak, tapi ini menjadi hal yang sangat penentu menurutku ya. Jadi dalam pengalaman pekerjaan teman-teman atau mungkin teman-teman ada pegang project atau apa di luar gitu, itu perlu untuk dimasukkan ke sini karena mereka akan lihat bagaimana leadership teman-teman itu dibangun dan bagaimana teman-teman ini nanti bisa menginfluence orang-orang lain di sekitar gitu, sehingga dalam mengasih beasiswa ini teman-teman juga bisa giving influence to your society gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lebih detail bahas di dokumen ya. Boleh lanjut Mbak Sofi? Nah, ini dia dokumen yang perlu disiapkan untuk mendaftar SISGP. Jadi yang pertama itu motivation. Sebenarnya ini bukan dokumen, ini di dalam aplikasi mereka ya. Hanya 1.000 karakter, teman-teman. Dalam artian hanya 1.000 huruf gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat ini susah banget kita sebenarnya menuangkan isi pikiran ke dalam 1.000 karakter, yang mana sebenarnya itu kayak satu paragraf panjang gitu kayaknya, jadi nggak bisa 2 paragraf gitu. Jadi teman-teman mesti harus concise banget apa yang mau dikatakan di situ. Gimana, kenapa sih sebenarnya teman-teman yang harus dan layak untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Nah itu nanti teman-teman bisa tuangkan dalam 1.000 karakter ini. Lalu yang kedua adalah proof of work. Jadi nanti akan dikasih dokumen template dokumen gitu dan minimal 3.000 jam atau 2 tahun, dan ini betul-betul harus ditandatangan basah dan juga distempel basah dari organisasi atau perusahaan atau apa nanti yang bisa memverifikasi. Lalu yang ketiga adalah letter of recommendation. Ini dari 2 orang, tidak ada spesifikasi sebetulnya siapa yang wajib gitu ya, mereka membolehkan ini untuk siapa aja yang teman-teman mau kasih. Tapi mungkin saranku adalah satu misalnya dari orang perusahaan atau kayak supervisor di perusahaan, atau yang kedua mungkin orang yang non perusahaan gitu. Jadi jangan dalam satu organisasi atau perusahaan yang sama, sebab mereka nanti akan apa ya, jadinya teman-teman bisa menjual dari berbagai sisi diri teman-teman gitu. Jadi nggak hanya dalam performa di kantor misalnya, tapi juga gimana kepedulian ke masyarakat atau kerelawanan gitu, itu bisa juga ditampilkan. Dan yang ketiga adalah CV. CV ini mereka detail banget sebenarnya. Nanti aku bisa share juga CV. Cuman mereka itu udah nyediain sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu bingung template-nya harus gimana, pakai foto apa enggak, dan lain-lain. Mereka akan nyediain CV template. Tinggal masukin aja. Teman-teman punya pengalaman apa, tinggal masukin. Lalu proof of leadership. Nah ini tadi yang aku sampaikan juga, bahwa leadership ini penting banget buat mereka. Banyak juga teman-temanku yang pada akhirnya bilang kayak, oh Bunga mungkin bisa jadi terima sebab kamu ada managerial position dalam 3 tahun belakangan ini. Mungkin aku bisa sampaikan bisa jadi, tapi juga teman-temanku yang lain yang tidak managerial position di kantor lamanya atau pekerjaan sebelumnya juga banyak kok yang diterima gitu. Jadi teman-teman tinggal mencari atau nge-tweak gitu ya. Misalnya teman-teman di kantor
levelnya staff misalnya, tapi teman-teman dipercayai oleh atasan untuk memegang suatu program gitu atau project atau suatu leading initiative gitu ya, walaupun sebenarnya itu masih dalam scope pekerjaan teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa untuk memverifikasi itu nanti untuk dijadikan leadership experience. Tinggal dihitung aja berapa jam sih saya menghabiskan waktu untuk itu, atau berapa minggu, nanti dikalkulasikan aja dalam seminggu kerja 40 jam, dikaliin aja berapa minggu saya waktu itu fokus ke sini. Nah, itu teman-teman bisa bawa ke dalam proof of leadership di sini. Dan nanti minta tanda tangan bosnya aja gitu untuk memverifikasi. Dan yang terakhir tentu ijazah dan transkrip, ini wajib dalam bahasa Inggris. Kalau kampusnya belum menyediakan dalam bahasa Inggris, boleh diterjemahkan juga di penerjemah tersumpah. Udah banyak kok di Indonesia dan mereka biasanya memang udah pakai stempel dan lain-lain, jadi udah legit ya, jadi udah aman gitu. Boleh next, Kak. Nah, selanjutnya ini semoga kelihatan ya, maaf ini kecil banget. Jadi ini dokumen di tahun aku, jadi teman-teman ini bisa jadi referensi aja, jadi tapi tidak pasti seperti ini ya di tahun depan. Aku mau ngasih sedikit apa namanya gambaran aja. Nah, ini work of experience. Jadi teman-teman akan dikasih kayak template dari mereka untuk diisi nanti. Misalnya yang ngisi boleh HR misalnya dari kantornya, atau yang ngisi boleh juga atasan langsung gitu ya, yang bisa memverifikasi. Again, bisa memverifikasi. Pertanyaan yang mereka tanyakan sebenarnya biasa aja kalau untuk yang work experience ini, kayak teman-teman itu ngerjain apa sih di kantor, terus juga minta detail dari nama yang akan menandatangani ini nanti, apakah itu HR, apakah itu supervisor. Mereka juga akan mintain email, alamat, dan lain-lain. Alamat sih enggak ya, sorry. Email dan nomor telepon gitu. Dan apa yang berapa jam gitu teman-teman di sana. Nanti itu tinggal hitung aja. Biasanya kalau di Indonesia itu seminggu 40 jam gitu ya. Nanti teman-teman bisa kaliin aja berapa lama di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Nah, yang kedua itu leadership form. Ini bisa digedein nggak ya, Kak Sofi? Sorry, takutnya ini kekecilan. Bisa di zoom dikit nggak ya? It's okay, nggak apa-apa. Kalau untuk leadership experience, ini yang aku tadi bilang, jadi nggak mesti ada di level manajerial, nggak mesti manajer, nggak mesti direktur gitu ya. Yang penting teman-teman ada pengalaman yang teman-teman bisa ceritakan di sini. Tapi ini nggak hanya selembar ini sebenarnya. Ini aku share-nya hanya halaman pertama. Halaman kedua itu ya pertanyaan-pertanyaannya standar juga sih, kayak if you are leading that project, responsible kamu apa gitu. Jadi nanti mereka akan nanyain seputar itu. Lalu yang ketiga itu letter of reference atau letter of recommendation tadi yang sempat aku sampaikan. Itu sebetulnya lebih ke surat rekomendasi dari orang-orang yang kenal teman-teman aja gitu. Yang aku pelajarin adalah dalam beberapa kali aku mencoba mencari beasiswa ini, letter of recommendation itu tidak perlu dari orang yang tinggi banget gitu jabatannya, yang sampai-sampai nggak kenal sama kamu gitu. Jadi usahakan aja orang ini benar-benar tahu kamu secara pribadi dan personal gitu. Jadi bisa tahu kayak keinginan kamu untuk S2 itu seberapa besar sih, lalu kayak apa kemudian hal utama di dirimu yang bisa dijual. Nah, itu usahakan orang-orang tersebut tahu gitu. Karena aku pernah sebetulnya dulu tuh coba, Bapak ini coba mintain letter of recommendation. Beliau kan posisinya tinggi gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak diterima karena ya aku rasa yang dia sampaikan juga adalah hal yang sangat general tentang aku gitu. Jadi aku tidak begitu kenal dia karena dia kayak udah N plus berapa gitu bos di atasku. Jadi ya akhirnya aku minta waktu itu ke supervisor atasanku langsung, beliau adalah direktur di kantor lamaku, dan juga aku minta letter of recommendation ke teman yang waktu itu bareng ngerjain project sosial di daerah Bali. Jadi kita kerja bareng. Beliau ada ada perusahaan sendiri, aku ada perusahaan sendiri. Jadi beliau ngasih referensi bahwa aku ini
memang sangat suka gitu melakukan kegiatan sosial, salah satunya ini, dan itu bareng dengan dia. Dan nanti di akhir dia ngasih tanda tangan dan stempel dari perusahaannya gitu. Jadi again perlu lagi tanda tangan dan stempel basah ya. Banyak pertanyaan yang datang juga ke aku biasanya kayak, Kak, kalau stempelnya nggak ada gimana? Kalau organisasinya kecil mungkin dan nggak ada stempel, mohon maaf, yang ini tuh perlu ada stempel gitu. Jadi teman-teman boleh nanti diakalin gimana caranya. Um, Mungkin datang ke perusahaan, ke organisasi itu, atau yang sebelumnya nggak ada stempel mungkin dibikin stempel gitu ya. Tapi jangan apa ya, mencurangi ya istilahnya. Diakalin itu adalah ya dipikirin gimana caranya supaya bisa ada stempel, karena stempel mereka tuh udah mutlak, udah nggak bisa digoyang gitu. Boleh next, Kak? Oke, selanjutnya itu flow untuk mendaftar ya. Jadi kayak yang aku tadi sempat bilang, teman-teman, si University Admission Sweden ini sedang buka. Jadi mereka sudah buka dari tanggal 16 Oktober sampai nanti 15 Januari. Jadi daftar dulu nih, mesti daftar dulu di University Admission. Mungkin ada yang nanya, Kak, gimana sih cara nyari jurusan yang cocok dengan kita? Kalau untuk nyari jurusan, jujur ini benar-benar sesuai dengan preferensi pribadi. Jadi banyak yang kadang suka jurusan itu, tapi kamu nggak suka karena nggak sesuai dengan jalan karirmu misalnya. Jadi benar-benar ini personal. Aku nggak begitu bisa untuk tips ngasih tahu gimana cara mencari jurusan gitu. Tapi yang bisa aku sampaikan adalah coba make sure kampus-kampus itu udah pasti akan mengeluarkan courses yang akan mereka ajarkan ke mahasiswanya. Sehingga teman-teman bisa cari sedetail itu. Oh, di semester 1 nanti di Lund University jurusan International Development Management, aku akan belajar 1 NGO Management, 2 Theory and Practical of Development. Jadi udah tahu gitu apa yang dipelajarin. Nah, justru bagiku momen-momen mencari jurusan ini adalah momen-momen yang paling menyenangkan, karena teman-teman tuh kayak ada getaran gitu dalam dirinya, kayak oh aku mau nih yang ini, oh aku mau yang ini gitu. Jadi coba menikmati proses itu. Aku biasanya diselipin juga dengan ranking kampus biasanya. Kalau bisa sih menurutku usahakan rankingnya bagus gitu di Swedia, karena ini kampus Swedia ya. Jadi cari ranking di Swedia ya, ranking berapa, cari ranking dunianya ranking berapa gitu. Karena eh, apa ya, mungkin nggak juga berpengaruh, tapi menurutku ini preferensi pribadi aja gitu. Jadi kalau nanti cari kerja pun orang akan tahu, oh alumni mana gitu. Jadi walaupun ini sebenarnya ada plus minus, gimana teman-teman menyikapi itu, cuman menurutku alangkah baiknya udah kuliah jauh-jauh, usahakan kampusnya juga yang oke gitu. Lalu yang kedua adalah daftar SISGP-nya, yang mana nanti dibuka di tanggal 9 sampai 25 Februari. Ini cuma 2 mingguan ya teman-teman, jadi nggak panjang waktunya, sehingga teman-teman disuggest untuk lakukan persiapannya dari sekarang. Mungkin udah boleh nih kontak-kontak, letter of referee-nya nanti akan minta ke siapa, hal-hal kayak gitu gitu ya. Atau transkripnya udah perlu disediakan dari sekarang. Walaupun SSGP ini nggak minta IELTS atau TOEFL untuk preferensi bahasa Inggris, tapi teman-teman nanti perlu memasukkan itu di dalam University Admission. Ya, jadi nanti kampus-kampus di Swedia itu akan mintain juga pada akhirnya IELTS teman-teman, tapi mostly sih menurutku nggak yang begitu tinggi kalau di Swedia ya. Mereka tuh mostly mintanya 6,5. I don't know kalau misalnya ada yang 7 atau 7,5, tapi mostly di kampusku di Lund. Lund itu kampus nomor 1 di Swedia dan ranking 70 di dunia. Itu mereka mostly sih 6,5 gitu untuk IELTS-nya. Tapi itu dimasukkan di yang pertama ini, di yang daftar kampus University Admission. Jadi bukan di daftar SSGP, karena SSGP mikirnya kayak ya udah kan kamu udah masukin ke University Admission, berarti kan kamu memang udah bisa gitu bahasa Inggrisnya. Lalu
Yang ketiga adalah pengumuman. Nanti pengumumannya, jadi nih teman-teman kan daftar yang pertama itu daftar kampus. Saat teman-teman daftar SISGP, teman-teman itu belum tahu juga sebenarnya lulus nggak nih kampus kemarin yang daftar gitu kan. Tapi nanti untuk hasilnya itu akan di Maret kalau untuk kampus. Jadi kalau kamu lulus kampus, itu peluang kamu lulus SISGP itu ada. Jadi artinya mereka nih udah SI dan kampus itu mereka udah ngobrol nih di belakang. Oh si A itu nggak lulus ya kampus. Oh berarti SISGP oke. Kita akan coret juga dia dari SISGP gitu. Jadi mereka tuh terkoneksi. Tapi kalau teman-teman tidak lulus kampus itu tadi teman-teman sudah pasti tidak lulus SISGP gitu. Um, Kalau teman-teman lulusnya kampus, misalnya gitu ya, teman-teman bisa menunggu kemudian untuk pengumuman SSGP yang jaraknya sekitar 1 bulanan, baru nanti diumumin itu di April, 23 April 2026, ini keluar nih di website ya, nama-namanya yang keluar siapa aja. Nah, kalau teman-teman lulus, otomatis langsung berangkat Septembernya. Jadi April keluar pengumuman, September berangkat. Kalau teman-teman belum lulus untuk SSGP, tapi teman-teman sudah lulus kampus, itu teman-teman bisa coba beasiswa lain. Ya, jadi nggak hanya SSGP, bisa coba LPDP, atau coba bayar sendiri, misalnya kalau misalnya ada budgetnya. Jadi tetap bisa berangkat gitu, kalau misalnya tidak lulus SSGP, tapi lulus kampus. Sehingga nanti disesuaikan aja schedule-nya dengan beasiswa yang lain. Kalau nggak salah, hmm, ya mungkin LPDP tahap 2 kali ya, bisa. Tapi nanti coba di double check lagi. Boleh next, Kak Sofia? Nah, ini mungkin tips untuk mendaftar dari pengalamanku aja. Ini sependek pengalamanku. Essay yang tadi 1.000 huruf itu, yang dia tanyain di tahunku adalah ini yang di yellow box ini. What do you think is the biggest societal challenge today and how would you like to solve it? Jadi ini memang pertanyaannya besar ya untuk jawaban satu paragraf. Cuman coba untuk menjawab yang mereka mau, tapi juga menjual diri teman-teman. Waktu itu aku jawabnya kurang lebih kayak gini. Um, Kebetulan aku dari Payakumbuh, aku dari Taram. Mungkin ada yang dari sini dari Payakumbuh juga. Taram itu kecil banget ya, si kota, bukan kota, desa kecil. Yang mana orang tuaku tuh nggak tamat, papaku nggak tamat SD, mamaku tamat SMP. Sehingga inequality atau kesenjangan itu menjadi sebetulnya problem di keluargaku. Bagaimana orang tua dan lingkungan sekitar kami itu susah sebetulnya mendapatkan pendidikan pada zaman itu. Tapi aku termasuk yang beruntung karena orang tuaku punya mindset yang kalau anaknya sekolah itu harus di sekolah yang bagus walaupun jauh dari tempat tinggal kami gitu. Sehingga itu yang membuat aku dari kecil itu merasa kayak pendidikan itu berharga gitu. Sehingga aku menjadikan itu jadi benang merah lah ya ceritanya dalam seluruh kehidupanku bahwa aku pingin suatu saat nanti kesenjangan pendidikan itu nggak lagi jadi PR bagi masyarakat daerah pedalaman atau kayak yang susah akses misalnya. Sehingga itu yang aku jadikan biggest societal challenge, yang mana adalah inequality in education, dan bagaimana keinginanku untuk merubah itu aku tuangkan dalam apa-apa yang sudah aku lakukan effort di pekerjaanku sebelumnya terkait bidang ini, dan kenapa S2 menjadikan aku lebih bisa berproses lebih maju atau bisa menghasilkan dampak yang lebih besar. Jadi kurang lebih berputar di sana. Jadi aku mulai dengan uh, coming from inequality, type of inequality, education inequality from my family. I really want to create, some sort of change in education opportunity gitu, not only to my close circumstances, tapi juga ke masyarakat yang lebih besar. Sehingga bekerja di bla 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 membawaku bla 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 bla, dan aku juga di daerahku waktu itu ada kegiatan sosial kepemudaan gitu, aku masukkan itu juga. Namun aku masih kurang dalam sisi theoretical knowledge. Aku merasa bahwa kayaknya aku tuh ngayuh sepeda tuh
capek banget gitu. Maksudnya ngayuh sepeda dalam hal ini adalah ngayuh effort untuk melakukan perubahan ini tuh susah karena aku tuh belum nemu ilmunya. Nah, ilmunya ini gimana sih caranya bagi aku bisa mencapai tujuanku yang lebih jauh adalah dengan S2. Sehingga SI kamu harus ngasih aku beasiswa gitu. Jadi coba utarakan itu dalam dalam motivation kolom itu gitu. Dan yang kedua adalah strong leadership experience ini, dan jangan sampai salah hitung jam. Nah, banyak juga teman-teman yang gugur di SI itu karena salah ngitung jam. Ada yang jamnya tuh jadinya nggak make sense, misalnya salah ngali gitu ya, langsung jadi kayak 27.000 jam. Itu kayak udah berapa tahun kerja, itu kayaknya udah 15 tahun gitu. Cuman ya nggak apa-apa kalau pada akhirnya teman-teman uh, segitu, yang penting tuh jangan salah hitung gitu ya. Dan yang ketiga adalah letter of recommendation. Ini tadi yang aku sampaikan, kalau bisa dari orang yang sangat mengenal kamu dan nggak perlu jabatan tinggi. Kemarin aku sempat ngisi webinar juga, Kak, kalau misalnya yang dekat dengan aku itu adalah seseorang yang kerjanya di puskesmas desa gitu. Boleh nggak ya, Kak? Boleh aja kalau misalnya beliau kira-kira bisa ngasih gitu ya, kayak sesuatu dari dirimu yang mereka bisa tulis dan kemudian menjual dirimu gitu, itu boleh banget. Nanti tinggal dikondisikan aja untuk tanda tangan, stempel, dan lain-lainnya supaya bisa dipenuhi secara administrasi. Dan juga jual diri lewat bagian-bagian persyaratan yang diminta. Nah, seperti yang aku bilang tadi, essay ini singkat. Jadi teman-teman nggak begitu bisa menjual diri lewat essay itu. Paling teman-teman bisa jual diri di mana lagi? Di form atau bagian-bagian lain yang mereka minta. Pertama di CV. Jadi coba utarakan semua pengalaman-pengalaman berharga teman-teman di CV. Yang kedua, lewat letter of recommendation, yang tadi aku bilang. Kalau satu udah dari perusahaan, coba yang lain dari angle yang berbeda. Kalau aku dari angle ke kegiatan sosial, sehingga orang SI juga tahu, oh ini anak juga ngerjain kegiatan sosial di bidang ini, di bidang itu, gitu. Jadi seolah-olah juga jadi senjata gitu ya bagi teman-teman. Lalu di experience of leadership tadi. Jadi usahakan untuk melihat dalam sekian tahun perjalanan hidup teman-teman, saya itu udah berkontribusinya di mana sih, dan secara prinsip leadership itu udah menyumbang di mana gitu, dan coba untuk ingat-ingat lagi, gali-gali lagi pengalaman-pengalamannya gitu. Boleh next. Nah, mungkin ini yang terakhir kali ya. Slide ini menutup mungkin penjelasanku lebih ke bagaimana realita hidup di Swedia. Sebenarnya Swedia ini, to be honest, bukan jadi tujuan negara waktu itu yang aku pengen tuju gitu. Jadi waktu itu aku pengen bangetnya di US. Karena mungkin 10 tahun yang lalu aku sempat ikut exchange program dan I feel in love with the US, dan aku kayak pengen lagi balik ke US, pengen lagi ke US gitu. Dan singkat cerita, sebetulnya sebelum aku lulus SI, aku tuh lulus di University of Notre Dame di US, dan aku dikasih beasiswa 100%. Udah tinggal berangkat nih sebenarnya. Dan aku merasa kayak, oh mungkin ini ya jalannya, mungkin ini jawaban dari doa-doaku gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya, kita hanya menjalankan aja kehidupan ini. Karena ternyata saat aku mau ngurus visa, itu Trump lagi gila-gilanya. Jadi Trump lagi mendeportasi ratusan mahasiswa dari seluruh dunia gitu ya yang ada di US waktu itu. Apalagi kita datang dengan perempuan berhijab, tentu agak sulit gitu ya untuk keadaan saat itu, sehingga aku melupakanlah yang Amerika itu. Tapi memang Allah itu nggak pernah salah menukar rezeki. Akhirnya sebulan setelah itu, di saat aku down banget, kayak aku merasa mungkin memang S2 ini bukan jalanku gitu. Udahlah kerja aja gitu. Tapi alhamdulillah sebulan, nggak nyampe sebulan, kayaknya mungkin 3 mingguan itu aku lulus SI, dan alhamdulillah sekarang berada di sini. Jadi aku tetap melihat bahwa mungkin teman-teman ada di posisi bahwa kayaknya susah banget ya S2, kayaknya susah banget ya untuk dapat beasiswa. Jujur iya, susahnya ada banget gitu. Aku merasa kayak maraton ini tuh nggak yang sprint langsung nyampe, ini tuh memang maraton, dan kalau maraton tuh yang dibutuh daya tahan ya. Gimana teman-teman bertahan dengan semua proses panjang, dimanalah kalau nggak lulus sekali tahun
tahun ini, baru coba lagi nanti tahun depan. Atau mentok-mentok LDP mungkin, LPDP mungkin yang ngasih 2 kali kesempatan dalam tiap tahun gitu ya. Tapi again, itu juga susah gitu. Tapi yang mau aku kasih apa ya ke teman-teman lebih ke kayak saran gitu, jangan pernah nyerah sebetulnya, tetap tetap dihidupkan mimpi-mimpi itu di dalam diri sehingga nanti suatu saat yakinlah teman-teman insya Allah akan mendapatkannya gitu. Hidup di Swedia ini menurutku sejauh ini sangat amat aku syukuri. Nilai bukan utama di sini, jadi bukan juga yang santai sebetulnya kampusnya. Tapi dosen-dosenku selalu berpesan bahwa you don't need to be stressed about your grade because at the end you're gonna make it gitu. Di sini juga teman-temannya juga chill. Kalau kayak di Indonesia agak ada kompetisi dapat A gitu, kalau di sini sih nggak ada ya. Semuanya A, B, C, D, E itu kalau di jurusanku itu lulus. F baru nggak lulus. Dapat F pun teman-teman bisa ngulang. Dapat F pun udah ngulang nggak juga lulus, bisa ngulang lagi. Sampai teman-teman dapat nilai yang bisa atau yang lulus gitu, teman-teman masih ada caranya gitu. Dan yang kedua itu apartemen. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambar kamarku. Sebenarnya cukup estetik kalau di standar Instagramable ya. Cuman ini agak mahal sebetulnya aku dapatnya. Kalau di sini, kalau tadi aku dapat biaya hidup akomodasi itu 12.000 krona per bulan. Apartemenku itu lebih dari setengahnya. Jadi aku bayar 6.500 per bulan. Kalau ukuran mahal enggak, ini mahal. Karena teman-temanku yang lain tuh mostly dapatnya 4.000 ya, 4.500 gitu. Tapi apakah cukup? Alhamdulillah masih cukup gitu. Nah, ini aku lagi proses sebenarnya transisi mau pindah ke apartemen yang lebih murah. Karena apa? Karena jujur kalau di Lund sendiri, di University Lund itu kita dikasih sebenarnya privilege. Jadi sebelum kita nyampe di Swedia, kita udah ikut kayak war apartemen gitu yang disediakan kampus dan mereka menjamin kita semua dapat akomodasi. Kebetulan aja nih aku dapat akomodasi yang mahal gitu ya. Jadi tapi insya Allah nanti Desember aku udah pindah ke akomodasi yang lebih terjangkau. Lalu bentukannya kebetulan yang aku ini bentukannya atau apartemen single bedroom gitu. Ada juga teman-temanku banyak yang tinggal di corridor room. Jadi corridor room tuh kayak dorm gitu, dormitory. Jadi teman-teman akan sharing kitchen, tapi untuk private shower, toilet dan lain itu sendiri di kamar masing-masing, dapurnya sharing gitu. Terus yang ketiga ini adalah hal yang menurutku bikin capek ya, cuci, masak, bikin bekal gitu, itu adalah hal yang kayaknya nyampe sini tuh wajib dilakukan. Nggak tahu kenapa, kayaknya Indonesia sudah memanjakan aku dengan mudahnya, misalnya pulang kantor langsung mampir beli pecel lele gitu ya, atau beli jus kalau misalnya lagi pengen ngejus gitu. Di sini tuh nggak bisa. Di sini kayak lo kalau nggak mau masak, ya lo akan boros gitu. Jadi pilihannya antara bertahan hidup atau eh, benar-benar susah gitu untuk sebuah kenyamanan. Tapi aku rasa semuanya bisa terlewati dengan membiasakan diri gitu ya. Jadi memang kerjaanku sekarang nggak lebih-lebih dari cuci piring, terus kayak masak gitu, nyuci piring lagi, kayak udah jadi mbak gitu ya. Cuman prosesnya dinikmati sih gitu, karena nggak mudah sebenarnya hidup di sini. Kayak ngegojek tuh nggak ada, jadi apa-apa tuh harus jalan kilo-kilo beberapa kilo gitu. Karena kalau bus juga nggak yang selama jam itu ada gitu-gitu. Jadi ini memang life experience banget menurutku. Dan yang terakhir adalah cuaca. Jadi cuaca ini aku memang agak shock nyampe sini karena utara ya. Si Sweden ini kan di utara gitu, jadi dingin banget. Terutama sekarang udah masuk musim dingin dan kabarnya kalau musim dingin itu banyak yang anxiety atau akhirnya mental health karena stres gitu. Karena to be honest, aku kayak udah 3 minggu ini kayaknya udah nggak ngeliat matahari. Langit-langit tuh kayak abu-abu aja gitu. Dan kebayang nggak sih kayak kalau langit abu-abu semuanya abu-abu. Jadi kita ngeliat keluar pun kayak ya abu-abu gitu. Jadinya visual kita juga mempengaruhi otak dan mental health ternyata. Cuman katanya ya udah banyak-banyakin aja ketemu teman-teman, banyakin aja meet up, nongkrong gitu-gitu biar masih waras gitu.
Cuman cantik banget sih kotanya ya, terutama dengan banyak musim ini. Jadi kita bisa ngelihat kayak oh musim gugur kayak gini, oh musim seminya cantik kayak gitu. So mostly everything is need to be grateful for. Mungkin sekian aja dari aku Kak Sofi. Maaf kalau kepanjangan nih dari durasi. Silakan kalau misalnya kita mau tanya-tanya atau diskusi ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Bunga atas penjelasannya yang sangat informatif sekali dan juga nambah ilmu juga nih buat kita-kita semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, teman-teman, Kak Bunga, aku mau infoin juga nih ke teman-teman kita ada info menarik nih buat teman-teman. Sebentar ya, aku juga mau share screen teman-teman. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat ya teman-teman? Sudah Mbak. Oke, teman-teman. Oke, di sini aku mau jelasin nih teman-teman. Nah, sebelum tadi Kak Bunga udah jelasin ya bahwa untuk daftar kampus di Swedia itu teman-teman perlu melampirkan untuk IELTS-nya gitu ya. Nah, di sini aku mau info ini teman-teman bahwa di Flip Education kita tuh ada program belajar mulai dari basic dan juga IELTS. Nah, kita ada program buat teman-teman itu yang pertama ada English for Scholarship teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa belajar IELTS dan juga dapetin mentoring beasiswa bareng teman-teman yang sudah dapat beasiswa kayak gitu. Nah, habis itu kalau misalkan teman-teman belum ada basic bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa join program yang Reward Scholarship kayak gitu. Karena untuk yang reward itu teman-teman bisa join dari basic bahasa Inggris sampai juga untuk kelas IELTS-nya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pilih nih, kalau mau langsung ke IELTS itu bisa di English for Scholarship. Habis itu kalau untuk yang mau belajar dari basic bahasa Inggrisnya dulu, teman-teman ambil yang program paket di Reward Scholarship kayak gitu. Nah, kita juga ada program khusus liburan nih bulan Desember nanti. Biasanya kan teman-teman lagi libur semester ya, mungkin yang lagi kuliah ataupun yang lagi apa namanya sekolah kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa join di program yang English Holiday kayak gitu. Nah, itu programnya tersedia offline. Nah, untuk tempat kita, teman-teman, cabang kita, pusatnya ada di Kampung Inggris Pare, Kediri ya, Jawa Timur. Habis itu kita juga ada cabang di Jogja, Malang, Garut, dan juga Makassar. Jadi teman-teman bisa bebas pilih mau yang di cabang mana, kayak gitu. Jadi teman-teman bebas ya, mau online juga boleh, kayak gitu. Nah, ini yang paling spesial buat teman-teman di sesi webinar kali ini. Nah, untuk teman-teman yang join Zoom kali ini, teman-teman nanti akan dapat diskon nih untuk program di Flip Education kayak gitu. Nah, cara klaimnya gimana diskonnya? Caranya teman-teman bisa screenshot aja untuk sesi Zoom malam hari ini bersama Kak Bunga. Nanti silahkan teman-teman bisa kirim ke Minflip atau ke saya ya. Nanti aku akan bantu teman-teman untuk proses pendaftarannya. Nah, untuk klaim diskon ini berlaku sampai hari Senin besok di tanggal 10 November ya, di Hari Pahlawan itu sampai jam 9 malam, teman-teman. Jadi teman-teman bisa screenshot dari sekarang dan nanti bisa klaim diskon kayak gitu. Nah, habis itu untuk periode terdekat kita itu offline-nya tuh ada di tanggal 10 dan juga 25 November dan untuk online terdekat tuh ada di 17 November. Tapi kalau misalkan kalian mau join yang di bulan Desember, teman-teman tuh juga boleh, tinggal daftar aja gitu ya. Jadi teman-teman ini dapat apa namanya promo menarik gitu ya. Kalau misalkan kalian udah join sampai di sesi malam hari ini gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya. Kita langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab nih. Mungkin teman-teman udah mulai kepo nih jawaban-jawabannya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand, nanti kita tunjuk ya teman-teman, nanti bisa open mic nih biar aktif gitu tanya jawabnya. Atau yang masih malu-malu mungkin bisa ditulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. Oke, ini ada yang raise hand nih Kak. Bentar, atas nama siapa nih? Kak Dinda, oke. Silahkan Kak Dinda, bisa
on mic dan juga open kameranya mungkin, Dinda. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan diizinkan untuk bertanya. Sebelumnya maaf karena saya nggak bisa on cam karena sementara ini masih ada pasien ya. Em, yang ingin saya tanyakan adalah terkait pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja saya itu lumayan cukup banyak di tempat yang berbeda, namun durasinya itu sudah hampir 4 tahun seperti itu. Nah, untuk penulisan surat rekomendasinya itu bagaimana ya Kak? Atau tentang surat pengalaman kerjanya seperti itu, apakah dituliskan semua atau hanya beberapa saja? Terima kasih. Oke, Halo Kak Dinda, terima kasih. Aku boleh langsung jawab ya, Mbak Sofi ya ya. langsung aja Kak Bunga boleh. Eh, oke, jadi 4 tahun itu beda-beda perusahaan gitu ya. Em, Pertanyaannya eh, apa ya? Misalnya Mbak kalau misalnya tidak mau memasukkan perusahaan itu semuanya juga sebenarnya boleh. Jadi dipilih yang mana yang kira-kira sesuai nih sama yang diminta SI gitu ya. Tapi kira-kira kalau begitu cukup nggak 3.000 jam misalnya gitu Mbak. Jadi nanti disesuaikan aja gitu dan betul perlu diminta ke em, mereka-mereka yang Mbak akan pada akhirnya putuskan tulis gitu. Oke, baik Kak Bunga. Terus untuk surat rekomendasinya itu, apakah boleh jika misal saya minta dari dosen saya sewaktu saya kuliah, dan kemudian yang satu lagi adalah dari rekan kerja saya, di mana waktu itu beliau sebagai senior saya dalam klinik hewan begitu, di mana jabatannya adalah dokter hewan sendiri begitu. Boleh banget Mbak Dinda. Banyak juga teman-temanku di sini yang letter of recommendation-nya juga dari supervisor atau kolega kerja dan dosen gitu. Boleh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bunga. Terima kasih Mbak Dinda. Oke, terima kasih Kak Dinda dan juga Kak Bunga sudah terjawab ya berarti ya. Oke, mungkin kita lanjut ke yang selanjutnya nih Kak. Tadi yang duluan siapa nih? Mungkin Kak Feby dulu bisa open mic-nya, silahkan. Apakah suara saya sudah terdengar ya, Kak? Aman Kak, sudah terdengar Kak Ya. Feby. Jadi izin bertanya, mungkin kendala saya ketika untuk mengajukan surat recommendation letter dari kantor pasti akan langsung bertanya, berarti nanti akan resign gitu. Dan jadi menolak untuk memberikan recommendation letter, padahal kan saya membutuhkan. Lalu kalau misalkan minta dari dosen, jadi rasanya itu kurang profesional karena kan di sini meng-highlight tentang berapa lama pengalaman kerja gitu. Baiknya bagaimana ya Kak? Lalu untuk persiapan IELTS sendiri untuk Kak Bunga kira-kira berapa lama? Terima kasih. Terima kasih Kak Feby. Pertanyaan pertama, apakah nanti perusahaan akan nggak mau ngasih kalau misalnya dirimu resign gitu ya? Sebenarnya justru menurutku pemikirannya bisa dibalik sih. Jadi dengan memberikan rekomendasi sebetulnya perusahaan itu sudah membantu untuk si karyawan untuk lebih berkembang kan gitu ya. Apakah nanti bisa jadi Kak Feby bisa kembali lagi ke sana dan bisa berkontribusi lebih baik gitu. Itu juga mungkin salah satu bisa diomongin. Karena aku juga jarang sebetulnya mendapati yang nggak mau ngasih karena takut kehilangan staff sih. Jadi nanti boleh dicoba tanyain dulu gitu ya, mungkin secara personal ajak dulu atasannya ngobrol gitu. Barangkali beliau akan ngasih pandangan yang beda. Lalu yang kedua, kalau misalnya dari dosen mungkin kurang profesional karena yang dibutuhkan adalah profesional. Sebenarnya bisa dibilang begitu, tapi Kak Feby kita kan juga sebenarnya maunya studi ya. Jadi menurutku pandangan dari si dosen juga sebenarnya valid karena kan akan di dalam dunia akademik gitu ya. Jadi dosen juga bisa ngasih pandangan bahwa oh Kak Feby ini di saat dulu S1 saya jadi supervisornya dan beliau tuh sangat passion banget nih ngerjain kuliah, penelitian ini, penelitian itu yang ada hubungannya dengan S2 yang mau dia ambil, bla bla bla. Jadi sebenarnya dosen itu masuk akal banget sebenarnya untuk dijadikan referee. Dan yang ketiga, tadi apa ya? Maaf saya lupa.
tipsnya ketika mempersiapkan IELTS, Kak. Oh iya, yang IELTS ya. Buat Aduh, PhD, beda aku ya? jujur IELTS ini juga salah satu hal yang bikin em, terkuras banget energi dan waktuku. Cuman yang aku lakukan adalah dulu tuh selalu menyempatkan dalam setiap harinya untuk belajar IELTS 1 jam. Karena waktu itu kebetulan aku belajarnya otodidak, belajar sendiri. Pulang kerja tuh kayak udah jam 6, jam 7 malam, mandi, makan, jam 9 aku fokusin sampai jam 10 tuh belajar IELTS. Karena again, teman-teman nggak ada yang bisa bantu teman-teman untuk dapetin beasiswa ini kalau nggak teman-teman sendiri. Tapi kalau dikerja di kantor itu banyak yang bakal bantu, ya kan? Jadi pekerjaan kantor tuh banyak yang akan nyelesain bareng-bareng. Tapi kalau udah urusan cari beasiswa, cari sekolah itu teman-teman sendiri. Jadi benar-benar self discipline dan cara untuk apa ya menyisihkan waktu itu penting banget gitu. Aku berkali-kali juga dulu Kak Feby ngambil IELTS, jadi nabung untuk tercapai ini si angka yang mau aku capai, karena aku mentok-mentok tuh dulu nggak nyam. Jadi kalau nggak salah tuh aku ngambil 3 kali apa 4 kali gitu IELTS-nya dalam 4 tahun itu gitu. Semangat ya. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Kak Feby untuk pertanyaannya. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Kholik, silahkan bisa open mic Kak. Ya, silahkan Kak Kholik. Oke, makasih atas kesempatannya. Saya terkait dengan yang dimention sebelumnya bahwa ini mungkin boleh dijelasin lebih detail Kak, terkait dengan konteks networkingnya itu advantage-nya apa ya dari beasiswa ini. Kemudian yang kedua itu Oke. terkait dengan opportunity untuk kerja di Sweden itu, gitu Kak. Terima kasih. Sip. Terima kasih Kak Kholik. Aku agak putus-putus tadi ya, semoga aku bisa menangkap pertanyaannya. Yang pertama itu manfaat dari networking si SI, Global Professional. Dan yang kedua, apakah kemungkinan ada peluang kerja di sini, karena atau nggak diwajibkan kembali ke Indonesia gitu ya. Jadi yang pertanyaan pertama, bisa dipakai sebetulnya adalah untuk menghubungkan kebutuhanmu nanti di masa depan apa. Yang aku sudah lakukan dengan networking di SI adalah aku butuh internship yang hubungannya ada dengan jurusanku sekarang. Jadi aku ngontak orang SI yang si administratornya, kayak staffnya SI. Aku bilang, hey, I actually looking for one organization yang akan bisa menerimaku internship nih nanti di bulan ini, di tahun ini, di mana kebutuhanku adalah ABCDE. Nah, dia akan bisa melihat database-nya dia, siapa aja yang aku bisa hubungin. Karena aku kemarin secara spesifik mintanya yang orang UN, bisa nggak ya dihubungkan dengan orang UN, alumni SI orang UN gitu. Dan aku dikasih kontak, aku udah punya email beliau dan sudah kontak-kontakan juga. Jadi kurang lebih network-nya bisa dipakai dengan cara seperti itu. Dan mungkin untuk yang pertanyaan kedua nih bisa jadi ada hubungannya juga, tapi kan aku belum melewati itu. Kalau misalnya peluang untuk lanjut kerja di sini itu besar banget Kak Kolik. Jadi mostly dari alumni SI ini mungkin nggak balik gitu ya ke Indonesia. Dan juga nggak ada yang menyalahkan kalau mereka balik atau stay gitu ya, itu mostly pilihan masing-masing gitu, silahkan. Tapi kalau untuk stay di sini, jujur memang untuk pendatang agak susah ya, aku melihatnya juga. Banyak yang kemudian susah mencari kerja yang pekerjaannya itu mau bayarin visa pekerja. Nah, visa pekerja ini yang mahal sebetulnya, karena I don't know, mungkin hitung-hitungannya bagi European Commission itu biasanya adalah kenapa kamu mesti bayar sekian ribu euro untuk kamu meng-hire orang dari luar EU, sedangkan kamu bisa pakai sumber daya manusia kita aja gitu. Apa sih lebihnya orang non EU ini yang kamu udah sacrifice segitu banyak untuk bayar mereka? Jadi kurang lebih pemikiran mereka tuh seperti itu. Unless teman-teman atau kita semua ini bisa misalnya ngasih satu kelebihan diri kita, oh aku bisa lebih dari sini, yang mana itu nggak dimiliki oleh kebanyakan orang EU misalnya. Nah itu bisa aja. Banyak kok juga anak-anak SI dari berbagai dunia juga yang pada akhirnya stay di Sweden dan kerja di sini.
Tapi peluangnya yang kayak aku bilang memang agak challenging gitu. Gitu. Oke, thank you, Kak. Thank you. Oke, baik. Sudah terjawab ya Kak Holik untuk pertanyaannya. Oke, lanjut. Ini dari siapa dulu nih? Kak Sheila mungkin bisa open mic Kak, silahkan. Kak, Halo, suara saya terdengar jelas? Halo, Kak Sheila? iya, suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Kak. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk kamu sudah sharing sesi ini. Terus dari Tempo Education juga terima kasih sudah memfasilitasi yang sangat insightful ini. Saya sudah menyelesaikan S2 sebenarnya. Enggak ya untuk di beasiswa ini. Terima kasih. Mohon maaf Kak Sheila, mungkin suaranya kurang jelas nih, agak terlalu bising dan juga putus-putus sedikit nih Kak Sheila. Atau mungkin Pertanyaannya kalau udah Ya, S2 apa bisa daftar lagi gitu ya? betul, betul. Oke. Boleh. Jadi kalau udah S2, tadi juga ada nanya di kolom komentar, kalau udah selesai S2, boleh daftar lagi? Jawabannya boleh. Yang penting tidak S2 di Swedia. Itu sih. Jadi kalau misalnya S2-nya di negara lain, termasuk Indonesia gitu, boleh. Silakan mendaftar lagi, Kak. Ya, baik, terima kasih, Kak. Oke, Terima baik. kasih. Tadi juga ada yang sempat tanya nih Kak di kolom chat ya, apakah kalau sudah menempuh S2 itu boleh nggak kalau lanjut S2 lagi di sana gitu. Jadi jawabannya boleh ya teman-teman. Habis itu tadi ada yang tanya juga terkait dengan di kolom chat ya, apakah perlu bisa apa nggak wajib balik ke Indonesia? Jawabannya nggak wajib ya Kak ya, betul ya? Nah, Tidak kayak wajib. gitu ya. Jadi jawaban teman-teman yang di kolom chat juga beberapa sudah terjawab ya, teman-teman. Habis itu ini yang masih raise hand ada Kak siapa nih? Kak Omi, Kak Hafizatul Kiromi. Mungkin bisa open mic Kak, silahkan. Oh, Kak, salam kenal Kak. Aku Omi dari Bali. Ini mau nanya. Tadi kakaknya sempat jawab sih salah satu pertanyaan yang nanya peluang kerja setelah lulusnya. Nah, di pertanyaanku, kalau misalnya ternyata kita lulus kampusnya, tapi SISGP-nya kita nggak lulus, possible nggak ya kita ya udah lanjut kuliah ke sana dan berharap kita bisa part-time buat menuhin biaya kampus dan biaya hidup kita sehari-hari kayak gitu. I Kak. see. Makasih Kak. Um, Thank you, Kaomi. Aku rasa sih akan agak challenging ya kalau untuk melakukan itu, unless mungkin kalau teman-teman ada support dari self funding, mungkin dari orang tua dan yang lain, mungkin bisa. Jadi di sini nambah-nambah jajan misalnya. Karena kalau untuk biaya kuliah dan juga biaya makan segala macam itu menurutku lumayan pricey. Um, dan juga tidak mudah untuk part time sejujurnya. Aku sekarang juga lagi nyari-nyari part time sebenarnya, tapi masih belum ada yang jodoh karena Swedia ini kan dia punya bahasa sendiri ya sebetulnya, dan mostly sih yang ngasih kerjaan untuk part time itu meminta kita untuk bisa bahasa Swedia, yang beda banget sebenarnya dari bahasa Inggris. Cuman tapi nggak semuanya ya. Aku nggak mau juga mengeneralisasi. Cuman kebanyakan seperti itu. Sehingga agak susah dan sulit kalau misalnya tidak ada safety net untuk atau dari scholarship atau self funding seperti itu. Tapi kalau untuk nambah-nambah yang kayak konsepnya tidak primer gitu, itu boleh banget sebenarnya. Bisa aja gitu. Oke Kak, thank you. Thank you. Oke, berarti kalau di beasiswa SISGP ini boleh part-time ya Kak ya? Diperkenankan part-time ya berarti ya? Boleh part time 20 jam Boleh ya per teman-teman ya. Berarti kalau misalkan nanti kalian dapat beasiswa ini, kalian tuh juga boleh eh, kerja part-time kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut yang raise hand teman-teman. Ini ada Kak Ade, Kak Haika, sama Kak Yoga. Jadi kita keep 3 orang ini dulu ya. Selebihnya nanti bisa di next webinar mungkin teman-teman. Jadi karena waktunya cukup terbatas ya. Mungkin silahkan dari Kak Ade Citra dulu. Silahkan bisa open mic Kak Ade. Ya, salam kenal Mbak Bunga. Waktu itu kemarin saya pernah DM juga ya. Eh, saya tertarik banget sekolah di Swedia. Terus
pertanyaan saya tadi tuh ketika apakah sosial media kita itu akan dilihat juga bagian dari penilaian dari tim SI. Dan kedua, gimana sih kalau misalkan saya kan kebetulan working mom dan juga ada syarat lah dari suami ketika saya sekolah anak harus ikut atau suami harus ikut. Nah, kira-kira tuh berapa sih biaya yang harus saya siapkan gitu ya, Mbak? Dan kedua, Oke. ketika suami saya ikut gitu ya, itu kan kita udah harus bayar Mhm. asuransi dan lain-lain gitu ya. Iya. Suami saya ikut, namun bisa nggak ya suami saya ikut kerja part time lah seperti itu, Ibu? Ketika dia sudah ya belajar berusaha menguasai bahasa Swedia itu peluangnya seberapa besar sih? Dan ketiga, untuk sekolah anak. Nah, di sana itu seperti apa ya, Mbak, ya, gambarannya? Sebenarnya saya sudah searching-searching, namun kan Mbak yang udah pasti hidup di sana kan akan lebih tahu ya gambarannya seperti apa. Makasih. Oke, terima kasih Kak Ade. Oke, pertanyaan pertama. Aduh, aku lupa lagi yang pertanyaan pertamanya. Mbak Sofi bisa bantu? Konten sosial media, Mbak. Oh, konten. Oh iya, benar, Sosial media sosial di media. tag gitu, Kak. Enggak sih ya, kalau untuk sosial media mereka kayaknya nggak ngeliatin. I don't know if they do behind the bar. Cuman untuk mereka tahu konten sosial media kita nggak ada ngisi tertentu yang untuk media sosial media itu nggak ada. Jadi asumsiku mereka tidak melakukan itu. Dan yang kedua adalah untuk kira-kira working mom dan peluang untuk bawa keluarga gitu ya. Banyak sekali sebenarnya yang SI ini bawa keluarga ke sini, Kak. Jadi biaya yang dibutuhkan itu sebetulnya adalah biaya untuk apa keluarga selain dirimu. Jadi kalau misalnya kakak kan udah dibiayain nanti tuh sama SI, jadi udah nggak usah dipikirin. Suami sama anak, nah nanti itu perlu diperhitungkan untuk visa. Jadi visanya itu seperti biasa pada umumnya mesti ada sekian saldo di rekening gitu ya. Kalau aku nggak salah itu, I don't know, 100 juta something kalau nggak salah untuk Iya, satu iya, iya. orang. Yang kalau untuk anak kalau nggak salah 50%-nya, kalau ya sekitar lebih sedikit lah kalau anak. Jadi nanti cukup menunjukkan bahwa ada saldo itu aja sebetulnya. Selain itu, Saldo itu ya. atau apply ya untuk si visa itu ya? Maksudnya aku kan Nah, sempat baca-baca tuh dari apa nama embassy ya kalau nggak salah terlihat. Nah, itu saya masih bingung itu tuh saldo mengendap atau ketika udah setahun kayak kita bayar setahun terus bisa kita ambil lagi terus kita apply lagi setahun gitu kayak jaminan bahwa hidup gitu kan keluarga kita di sana gitu nggak sih, Mbak? Iya, betul. Jadi saldo mengendap aja sebenarnya. Kalau misalnya mau dipakai lagi atau nanti mau reapply lagi visanya, ya mesti ada lagi gitu si saldo itu. Dan itu biasanya dipermudah sebab mbaknya kan udah dapat visanya. Jadi dalam artian udah nggak akan dipersulit lah itu. Udah auto approve. Nanti tergantung approve-nya berapa, 1 tahun kah atau 2 tahun, sama dengan mbak juga. Oke, tadi membahas visa ya. Bisa Jadi nggak? Kak Ade udah Biaya balik juga. juga. Ya, kurang lebih kayak gitu sih, Kak Ade. Kalau untuk anak, itu pendidikan anaknya nanti di sini gratis. Jadi kalau misalnya sudah terdaftar gitu jadi student di sini, itu nanti pemerintah juga ngasih akses layanan pendidikan gratis untuk anaknya. Aku nggak tahu sampai umur berapa ya, tapi kalau nggak salah tuh sampai SD semuanya kayak masih ditanggung gitu. Terus kalau maksudnya gini, apakah kayak di Indonesia kan ada zonasi gitu ya Mbak ya, misalnya, oh saya tinggal di sini, anak saya apa namanya sekolahnya akan di sekitar tempat tinggal saya gitu ya. Adakah syarat misalkan syarat terkait, oh anaknya harus sekolah melanjutkan sekolah dengan kurikulum IB atau Cambridge atau seperti apa gitu Mbak. Soalnya saya cari-cari belum dapet sih terkait itu. Karena anak saya kebetulan udah kelas 2 nih ya. Dan sekolahnya adalah sekolah Islam. Jadi apakah akan mempengaruhi atau susah nggak sih dapetin sekolah di sana gitu? Kalau aku rasa sih kalau susah enggaknya mungkin aku juga sebenarnya nggak ada pengalaman sih sebenarnya untuk ini ya. Cuman dari cerita-cerita teman-teman sih pada aman gitu. Bahkan pada senang banget anaknya dapat pendidikan yang bagus banget gitu jadinya. Terkait apakah
kurikulum dan lain-lainnya. Mohon maaf, aku juga belum sedalam itu sebetulnya. Hmm. Cuman nanti aku bisa coba tanyakan barangkali ya Oke, ke nanti aku teman-teman. coba approaching Mbak lagi ya di DM ya. Sama ini Mbak, apa namanya? Tadi aku mau nanya apa ya? Jadi kita nggak usah worry ya masalah bahasa gitu ya Mbak ya. Walaupun pasti juga kan kita harus prepare dulu buat anak ngerti lah bahasa dasarnya lah di sana. Betul, Maksudku, betul. apakah memang kita bisa mampu memilih apakah bahasa dari sekolah itu bahasa Inggris kah atau bahasa Swedia? Itu kan sesuatu yang agak sulit juga gitu ya untuk disiapkan, apalagi bahasa Swedia ya. Susah banget gitu Ya, kan. kalau untuk sekolah sih Mbak, mostly sih di conducted dalam dua bahasa ya, jadi Inggris dan Swedia. Jadi walaupun banyak juga teman-temanku di sini bahkan anak-anak yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi cuma bisa bahasa Indonesia. Jadi both language dia juga nggak ngerti gitu. Tapi pada akhirnya mungkin anak-anak ini memang punya Iya, kemampuan betul. lebih cepat gitu, dan Adaptasi ya. jadinya nggak masalah sih, ya. Jadi bahasa Swedia ini nggak yang apa namanya, si pengajar juga kayaknya harusnya paham lah ya untuk mengajar anak-anak yang dari internasional, karena banyak sekali juga anak dari internasional gitu. Pasti mostly adalah free ya Mbak ya untuk pendidikan anak di Iya, usia betul. sekolah dasar gitu ya. Gratis, iya, Oke, gratis. thank you, Bahkan terima kasih. nanti, bahkan nanti juga kalau misalnya ada nih temanku udah kerja di sini dan tapi masih pakai paspor Indonesia ya, suami istri tinggal di sini, itu anaknya pun juga gratis sampai nanti master gitu. Wow. Ya, jadi kan anaknya udah lahir di sini, udah mungkin bisa dikategorikan dual nationality gitu ya. Dan dia sudah umumnya orang Eropa Schengen lainnya, mereka itu dibiayai sampai master, itu udah pasti. Banyak banget privilege ya kalau kita ke sana. Iya, betul Mbak. Oke, makasih Mbak Bunga. Thank you Mbak Ade. Ini kita kehilangan pertanyaan dari chatbox ya Mbak ya. Iya, tapi tadi saya sudah rangkum sih Kak, beberapa tadi juga pertanyaannya sama teman-teman yang sudah ditanyakan tadi di sana. Terus tadi mungkin ada yang sempat tanya gini Kak, untuk yang ijazahnya itu sudah ada bahasa Inggrisnya, sudah ada campur gitu ya, Indonesia Inggris, itu apakah perlu ditranslate kembali atau gimana tuh Kak? Tidak perlu, bisa pakai itu Karena aja. sudah ada ya, sudah pakai itu aja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terus habis itu tadi juga ada yang tanya apakah di Swedia itu terbuka untuk non STEM gitu. Soalnya kan kalau yang LPDP itu kan sekarang difokuskan untuk yang STEM gitu ya. Nah, kalau yang di CGP ini apakah ada ketentuan jurusannya atau bebas gitu ya Kak ya di sana? Oke, tadi di presentasi aku sempat ada sampaikan ada 4 sebenarnya fokusnya mereka. Itu ada governments, ada innovation and innovation, entrepreneurship something. Terus ada policy kalau nggak salah yang environment gitu, dan baru STEM. Jadi selain STEM juga ada gitu. Jadi you can also still choose. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin tadi ada yang sempat bertanya nih, yang sempat raise hand tadi ada Kak Haikal sama Kak Yoga. Mungkin Kak Haikal bahasa lama, mungkin yang masih stay di Zoom meeting bisa disampaikan kembali Kak pertanyaannya tadi belum sempat on mic ya. Oke Kak, kedengeran nggak suaraku Kak? Kedengeran. Kedengeran Kak, silahkan Eh, sampaikan. Tadi itu kan ada persyaratan bahwa kita tuh harus bekerja untuk mendapatkan beasiswa ini ya Kak. Nah, Yes. sebenarnya untuk tipikal bekerja itu seperti apa? Apakah misal nih saya melakukan internship selama 2 tahun itu juga bisa dihitung bekerja? Apakah harus full time gitu Kak? Dan apakah kalau misalnya kayak kegiatan dari kampus saya turun untuk magang beberapa tahun itu apakah bisa dihitung juga? Kalau magang sebetulnya aku kurang tahu ya magang bisa apa enggak. Cuman antara full time atau part time itu boleh. Bisa aja sebenarnya kalau misalnya project dari kampus, tapi betul-betul memang dibuat profesional gitu ya. Mungkin sebutannya, mungkin dirimu mungkin bisa cari referensi juga ya. Mungkin sebutannya I don't know, project assistance atau apa gitu yang bisa
jadinya tuh orang SI-nya mikir, oh ini betul-betul pekerjaan profesional yang beliau lakukan, yang mana nanti kamu bisa verifikasi itu ke dosenmu gitu. Atau ke HR. Kalau HR berarti nggak ada ya, atau ke dosen gitu, atau ke pihak kampus gitu. Cuman yang di sini yang memang di highlight adalah kalau misalnya pengalaman kerja 2 tahun itu adalah yang setelah tamat dari kampus gitu. Jadi kalau bisa memang yang sesudah kampus teman-teman sudah melakukan apa gitu. Oke, jadi seperti itu ya Kak Ikal ya. Jadi mau part-time, full-time itu semuanya bisa. Tapi kalau untuk magang, untuk yang dari kampus itu diusahakan yang yang nanti proyeknya proyek profesional kayak gitu ya Kak Ikal ya. Jadi sudah terjawab. Oke, tadi mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Yoga tadi yang sempat raise hand. Mungkin dari Kak Yoga silahkan Kak bisa open mic ya. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Yoga. Waalaikumsalam. Ya Kak Bunga, aku mau nanya nih, kalau untuk pengalaman kerja, Alhamdulillah, aku full time ada 3 tahun lah. Full time dan part time itu yang pertama, apakah sebaiknya kita memasukkan semua pengalaman itu atau cukup salah satunya aja nih? Apakah yang full time-nya aja ataukah yang part time-nya aja? Terus yang kedua, eh, aku emang ada planning bawa istri Kak. Kalau misalnya lulus nih, itu gambaran biaya hidupnya itu kira-kira berapa ya Kak kalau berdua sama istri gitu. Oke. Terus yang ya, terus yang ketiga, eh, tips memilih jurusan kampus itu apakah sebaiknya disesuaikan dengan pengalaman kita atau boleh boleh nggak linear? Sebagai contoh Kak, sekarang aku kerja di tim marketing and branding. Apakah sebaiknya jurusan yang aku pilih linear juga tentang marketing atau sebaiknya yang lintas jurusan juga boleh? Mungkin itu Kak. Oke. Semoga aku ingat ya pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang apakah perlu memasukkan semua pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Aku rasa dirimu mungkin lebih bisa menjustifikasi mana yang kira-kira layak, bukan layak ya juga, kayak lebih cocok gitu. Misalnya pekerjaan A dan B dan C dan D misalnya, hanya A dan B nih yang kayaknya cocok untuk dimasukkan ke sini karena dua yang lainnya tuh kayak beda banget nih arusnya misalnya gitu. Nah, itu karena tidak wajib memasukkan semuanya. Yang penting 3.000 jam itu terpenuhi, dirimu sendiri yang nanti menjustifikasi mana yang bisa dimasukkan, mana yang enggak. Lalu pertanyaan kedua, untuk bawa istri tadi ya, biaya Ya, Kak. biaya kira-kira. Kalau untuk selain visa, tadi sempat udah dibahas sebelumnya, untuk kehidupan di sini sih sebenarnya kalau pintar eh, cari-cari peluang kayak masak atau beli diskonan di groceriesnya gitu ya, itu sebenarnya murah sih, Kak Yoga. Aku tuh sebenarnya bisa bertahan dengan 3.000 krona untuk semua makan minum, transport, kuota, dan lain-lain sebenarnya 3.000. Itu udah makan Cinnamon enak Kak. 3 kali sehari. Kenapa? Cinnamon ya, sebulan ya Kak. Sebulan Dengan 3.000. Tapi itu aku sendiri ya. Mungkin perlu bisa ditambah aja beberapa, aku nggak tahu lagi namanya berapa, tapi 3.000 itu tuh kayak untuk isi kulkas itu tuh udah aman gitu. 3.000 krona. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal lain kan kita beda-beda ya. Misalnya ada yang pakai sepeda. Nah, misalnya teman-teman pakai sepeda itu udah nggak usah beli tiket bus. Tiket busku tuh 500 krona per bulan. Jadi kalau misalnya aku kurangin dari biaya itu, berarti bisa dengan 2.500 aja gitu. Gitu sih, dan banyak juga teman-teman dari Indonesia tuh yang juga remote work. Jadi dia sambil kerja juga di sini, sambil dapat penghasilan, tapi kerjaannya nggak base di sini atau mungkin base-nya di Indonesia gitu juga bisa gitu. Lalu pertanyaan ketiga tadi, aduh aku lupa lagi, maaf. Apa tadi ya Mbak? Mas? Ini Kak, apakah kita peluang lulusnya semakin besar kalau memilih jurusan yang Oh iya, linear dengan pengalaman kerja kita sekarang? betul. Aku menjawab dengan yakin bahwa betul. Jadi
usahakan apa yang kamu lakukan sebelumnya, pekerjaan sebelumnya itu linear dengan apa yang mau kamu ambil gitu. Tapi ada juga yang nanya, boleh nggak S1-nya beda, tapi S2-nya beda? Kalau itu boleh. Tapi menurutku dalam pekerjaan yang udah dilakukan sebelumnya, sebaiknya itu linear dengan jurusan yang akan diambil. Karena kalau logika orang kampus ya lebih ke kayak gini, apa sumbangsi yang kamu atau apa ilmu pengalaman yang kamu bisa bawa dari pengalaman pekerjaan sebelumnya ke kelas gitu. Jadi kalau misalnya nggak linear kan berarti dirimu akan gelas kosong nih jadinya gitu. Gimana jangan seperti Astagfirullahaladzim.